warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem development untuk memenuhi tugas 1, pengembangan sistem informasi. Oke, lanjut ke topik pembahasannya saja. Pengertian sistem development. SDLC atau System Development Lifecycle adalah siklus yang dapat digunakan dalam pembuatan untuk pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. SDLC berfungsi untuk menggambarkan tahapan-tahapan utama dan langkah-langkah dari setiap tahapan yang secara garis besar terbagi dalam 3 kegiatan utama, yaitu ada analisis yang berfungsi untuk membuat keputusan apabila sistem saat ini mempunyai masalah atau sudah tidak berfungsi secara baik, dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup kerjaannya yang akan ditangani, lalu memahami sistem yang sedang berjalan. Lanjut, mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Yang kedua, ada desain yang berfungsi untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terakhir adalah implementation atau implementasi yang berfungsi untuk melakukan kegiatan spesifikasi, rancangan logikal ke dalam kegiatan yang sebenarnya dari sistem informasi yang akan dibangun atau dikembangkan. Yang kedua, mengimplementasikan sistem yang baru. Dan terakhir, menjamin bahwa sistem yang baru dapat berjalan secara optimal. Cara kerja SDLC. SDLC bekerja dengan menurunkan biaya pembangunan sebuah produk atau software sambil memperbaiki kualitas dan mempersingkat waktu produksi secara serentak. SDLC mendapatkan sebuah tujuan dengan mengikuti panduan dari sebuah rancangan yang dibuat oleh stakeholder atau klien. Rancangan ini dimulai dari evaluasi sistem yang sudah ada demi efisiensi. Kemudian, tim akan mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan dari sistem yang baru. Setelah itu, software akan dibuat dengan beberapa tahap, mulai dari identifikasi, rancangan, membangun produk, kemudian pemasaran dan pemeliharaan. Untuk menghindari penggunaan biaya yang terlalu besar, maka engineer akan meminta feedback dari end user terhadap produknya. Proses SDLC ini dapat mengeliminasi pekerjaan yang berulang-ulang setelah perbaikan yang sudah selesai. Lalu ada langkah penerapan Software Development Lifecycle atau SDLC. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam tahap ini, engineer atau developer menerima semua input yang masuk terhadap customer, salesperson, industri, dan juga programmer. Perancangan. Dalam tahap ini, tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini juga termasuk dari aspek biaya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga, rancangan. Fase SDLC ini dimulai dari mengubah spesifikasi sebuah software ke dalam desain plan, atau yang biasa disebut dengan desain dokumen spesifikasi atau DDS. Dan keempat, membangun atau mengembangkan produk. Dalam tahap ini, engineer dan tim akan membangun sebuah produk dari barisan atau bahasa pemrograman. Jika tahap sebelumnya sudah dikerjakan dengan detail, mungkin sebenarnya tahap ini dapat dikatakan tahap paling sulit dan membingungkan. Yang kelima, pengujian. Dalam tahap pengujian, pertanyaan-pertanyaan seperti sudahkah kita mendapat apa yang kita mau akan terus berulang. Dalam tahap pengujian, engineer dan tim harus memastikan bahwa produk yang dibuat tidak memiliki cacat dan sesuai dengan permintaan klien. Yang keenam, ada memasarkan produk. Jika pengujian sudah selesai, pemasaran produk mulai bisa dilakukan. Hal ini bukan berarti tahap SDLC sudah selesai. Berbagai feedback yang disampaikan oleh user juga harus didengarkan lagi. Bila perlu, akan ada penyesuaian lagi terhadap produk tersebut. Analisis permasalahan. Pengerjaan ujian biasanya siswa dihadapkan dengan suatu kertas, kemudian mengisinya. Setelah itu siswa membutuhkan waktu untuk mengetahui hasil belajarnya. Demikian juga halnya dengan guru yang membutuhkan waktu untuk memeriksa ujian. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang sudah ada itu masih komersil, tidak disertai bank soal, memerlukan alat bantu seperti scanner atau lain sebagainya. Lalu dengan adanya SDLC ini, sistem yang dibuat akan
lebih mudah, cepat, dan akurat dalam pengolahan ujian. Sedia juga bank soalnya. Berikut flowchart penyesuaian bank soal dalam rangkaian lanjutan dari uraian sistem. Pemodelan proses. Pemodelan proses merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini merupakan level tertinggi dari DFD atau data flow diagram yang menggambarkan seluruh input ke dalam sistem atau output dari sistem yang memberikan gambaran untuk keseluruhan sistem. Berikut adalah gambar dari konteks atau contoh gambar untuk sistem informasi arus kas pada Madrasah Diniyah Al-Junnah. Lalu ada implementasi. Berikut adalah contoh tampilan ujian siswa. Bisa Anda lihat tampilan ujian siswa adalah seperti ini. Yang kedua adalah tampilan hasil ujiannya. Lalu lanjut ke tampilan pembuatan ujian, dan terakhir ada tampilan bank soal. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.